Ketika kalian masuk surga dapat bidadari, ngapain dengan bidadari itu? Itu A. Ngapain? Saling bertatapan. Pikiranmu B. gimana? Saling ciuman. C. Saling. D. Atau berbicara doang. Ini. Tolong dijelaskan. Ya, kalau Kristen surganya tidak ada yang kayak gitu. Ah, masa? Kehidupan kami penuh dengan keindahan, kemuliaan bersama Tuhan di Percaya surga. enggak? Percaya enggak? Tak ada yang namanya. Di surga kami tidak ada lindir. Lindir, tahu nggak lindir? Nggak ada apa? Lendir. Dengerin dulu Bang Odi. Surga kami lendir. Biar ngelawak dulu. Karena nggak ada esek-esek di surga kami. Ah, masa? Kenapa begitu? Karena kami di surga tidak menggunakan tubuh jasmani. Yang punya, itu loh. Tubuh rohani kan? Itu kalau kami sudah pakai tubuh kemuliaan, jadi nggak butuh alat reproduksi. Itu nggak Perang butuh. naga. Itu surganya kami, tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Lah kalian dijelaskan nanti ya, tolong terang benerang, buat saya tertarik dengan surga kalian yang penuh dengan bidadari. Jangan ditutup-tutupi, ya. Apanya Karena ditutup-tutupi? kalian, saya sudah kenal, ketika bicara tentang bidadari, macet. Bahkan ada ustadz bilang, di surga nanti, Macet. aduh malu saya menceritakan. Lanjut. Nah, di surga nanti ada pesta tit katanya. Dengan bidadari, wes keren. Bilang gitu. Benarkah demikian? Nah, Pastor Loading dapat apa? Berapa bidadari yang kamu akan dapatkan? Nah, satu hari kamu berapa kali melakukan itu? Itu tolong dijelaskan. Kalau kami, wah luar biasa bersama Bapa di surga. Lantainya emas, penuh dengan penyembahan. Allah menjadi sentral. Gak ada kawin mengawinkan. Gak apalagi yang Gak ada kawin mengawin. gak ada. Apalagi? Masa? Nah itu ya. Sekarang tolong Bang Odi jelaskan ketawa. secara lengkap mengenai surganya Islam, apa yang didapat, apa yang dilakukan di sana, supaya pendengar tertarik masuk surganya kalian. Itu ya. Bagaimana caranya saya tertarik masuk surganya kalian? Ceritakan secara lengkap. Bagaimana saya Dalam tertarik masuk surga kesempatan. kalian? Jangan nyebrang Mikir dulu ke dulu. Kristen. Islam aja fokus kita. Ya kan kamu komalmu kan selalu Kristen, terus Kristen, gak pernah kamu ceramah tentang Islam. Disembunyikan ajarannya. Mana Kalau ada Kristen ajaran disembunyikan? gitu. Apa itu? Islam dong, supaya orang tertarik, ya. Itu, tolong jelaskan, saya mau dengar seperti apa. Apakah saya tertarik? Terima kasih. Kau aja yang gak nyimak. Kasih paham Bang Loding. Ngelawak dia Bang. Terima kasih teman-temannya, kita mau dengar. Tapi luar biasa ya penjelasan Pak Pendeta tadi. Yang penting pegangan kuat saja. Oke, kita mulai ya. Senyum dulu, minum kopi, senyum dulu. Makan mari Bang. Ya, pegangan ya. Perhatikan wajah pendeta berubah atau tidak. Oke. Ketika kita berbicara masalah sorga, berarti itu kita berbicara masalah yang akan datang. Al-Quran itu datang menceritakan hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau yang sudah terjadi bisa kita lihat dari bisa kita baca melalui sejarah. Kalau yang sedang terjadi bisa kita lihat fakta yang membuktikan. Tetapi kalau yang akan terjadi, berarti itu kita berbicara masalah iman. Karena iman itu adalah percaya sesuatu hal yang akan terjadi. Ini belum terjadi. Jadi masing-masing itu mau menafsirkan, oh di surga begini-begini bisa. Karena
yang akan terjadi, bukan yang sudah terjadi. Jadi, ketika berbicara masalah surga, maka saya tetap berpatokan dengan Al-Quran seperti ini. Nah, di dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 71 dikatakan begini, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas emas, dan di dalamnya surga terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan dipandang sedap oleh mata, serta kamu kekal di dalamnya. Jadi Al-Quran saya mengatakan bahwa di dalam surga itu apa yang diinginkan Apa yang diinginkan itu diminta. tercapai. Misalnya kalau Pak Pendeta masuk ke surga, terus Pak Pendeta ingin istri orang, ya itu urusan Pak Pendeta kan? Kita nggak tahu ini. Kan? Pikiran Karena lu di dalam doang. Al-Quran kami Ditutup dikatakan kok. bahwa apa yang ketika di dalam surga nanti, apa yang diinginkan oleh hati dan dipandang oleh mata, Allah akan berikan seperti itu. Ya, Mantap, masalah Bro. kawin mengawin itu saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu. Jangan kalau kita berdiskusi, jangan bawa narasi orang lain masukkan ke dalam narasi diskusi kita. Karena kita berbicara masalah surga, berarti kita berbicara yang akan datang. Semua belum dari sana. Nah, tapi kalau masalah kawin mengawin, bukankah di sini sudah dikatakan Pak Pendeta di Nih. Wahyu 19 Ayo lo. nomor 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai Mulai dan ketawa. memuliakan Dia karena hari perkawinan Anak anak domba. domba. Coba kita lihat bagaimana anak domba itu kawin. Ternyata begini. Begini domba kawin. Wah, ini cuma gambar. Oh, baik, kita buka videonya. Mana, Nih. jangan videonya Bang, waduh. Videonya. Ini domba kawin. Ini Pak, jangan marah saya. Karena ini domba kawin. Saya cari di Google domba Ya kawin Allah. begini. Kan? Nah, baru Pak Pendeta mengatakan bahwa tidak ada kawin mengawin di sorga. Oh, Pak Pendeta, bagaimana tidak ada kawin mengawin, Pak Pendeta? Wong di sini dijelaskan apa nih? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal lagi akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Jadi kalau di surga Islam penuh dengan bidadari, kalau di surga Pak Pendeta penuh dengan pesundal. Ini dalil. Dalil. Makanya Pak Pendeta di Roma makanya di Roma 16:16 itu nanti dikatakan bersalam-salaman kamu dengan ciuman kudus. Cium kudus. Jadi di surga ada ciuman kudus karena ini dikuduskan. Kayak apa, Bagaimanakah ciuman kudus itu, wahai Loding? Jadi laki-laki dengan laki-laki. Bukan itu kayaknya Bang. Nah, itu Pak Pendeta ya. Jadi kalau berbicara hal yang akan, jadi kalau kita berbicara hal yang akan, sabar. Itu kan kita sudah lain. Inilah yang saya jaga. Ini yang aduh. Kalau berbicara hal yang akan terjadi, itu masing-masing berbicara dengan penafsirannya. Diberikan bidadari karena memang di dalam Al-Quran ketika orang masih syahid akan diberikan bidadari. Tapi kita tidak tahu bagaimana di dalam surga kita dengan bidadari itu, kita tidak tahu. Karena ini hal yang akan datang. Dan tidak boleh kita berandai-andai. Bahkan dijelaskan ketika saya dengan istri saya masuk ke surga dan saya mati dalam keadaan syahid, maka akan diberikan bidadari dan istri saya akan menjadi ratu bidadari. Ini berbicara hal yang akan datang. Boleh asumsi kamu bebas, terserahmu bagaimana. Karena ini berbicara yang akan datang. Begitu. Beda sama kita berbicara hal yang sudah terjadi dan hal yang sedang terjadi. Kalau kita berbicara akan datang berarti kita berlandaskan dalil kan? Nah, dia dapat dalil dari mana bahwa di surga itu ada begini-begini. Sementara saya ada. Di surga ada pesundal. Ada ciuman kudus. Ada perkawinan anak domba. Kan di video yang membuktikan. Kan begitu. Nah coba. Kalau berbicara masalah surga, berbicara yang akan depan, saya tidak bisa berbicara banyak-banyak sesuai dalil dalam Bible. Coba bagaimana itu perkawinan anak domba di surga? Apa itu kenyataan atau hanya kiasan?